Udah ada persamaannya ya, kita udah ngelatih sebelumnya ya. Kalau nomor 2 yang bumi itu ya. Ya. Ada 2 kota kan? Kota A dan kota B kan ya? Kota A di ekuator. Kota B di berapa? Bintang 60 kan? Ya. Nah, kalau bumi itu berotasi dengan periode 24 jam, maka yang diminta apa? Tentukan apa? Kecepatan sudut dan iya, berapa kecepatan sudutnya, terus berapa kecepatan linearnya ya untuk kota A dan kota B ya. Kemudian yang terakhir kecepatan sentripetalnya. Itu gimana? Bermasalah nggak di situ? Oke, apa yang jadi masalahnya? Ayo kita identifikasi masing-masing. Kan jangan-jangan masalah seorang, masalah semua ya. T kecil sama T besar awalnya Pak. T kecil sama T besar. Yang T waktu, yang satu lagi periode Pak. Beda ya. Makanya tapi sekarang gimana? Udah nggak masalah kan? Udah mendingan Pak. Udah mendingan. Ya, Oke. Tadi awalnya malah ngebagiin waktunya gitu loh Pak. Ini mah salah aja caranya Pak. Oh gitu. Ngebagiin waktunya nggak tahu mana weh. Wow. Jadi sekarang udah nggak kemana-mana weh gitu ya. Oke, good. Yang lain? Coba saya mau ngecek hasil kerjaannya ya. Hah? Nggak bisa nomor 1? Nggak apa-apa. Yang penting kan jujur ya. Pak, saya nggak bisa semua, ya nggak apa-apa. Yang penting jujur. Gimana? Coba saya lihat. Momentum sudut, momen gaya, kecepatan sentripetal ya. Yang nomor 2 nggak tahu. Mau konsul yang ilustrasi kan kota A di ekuator, terus kota B di bintang 60 derajat. Nah ini benar nggak gambarnya kayak gimana? Oh iya. Terus muternya gimana? Muternya Kan bumi kan nggak diem ya. Muter gimana? Kebayang? geografi. Gimana gerak melingkar? Bagaimana gerak kota A dan kota B? Bersamaan. Iya bersamaan karena kan satu bumi. Geraknya apakah gerak apa? Apa gerak lurus, gerak parabola, atau gerak nggak tahu? Gerak DLB. Hah? Apa sih gerak melingkar beraturan? Kenapa gerak melingkar beraturan? Oke, kenapa gerak melingkar? Karena bumi bulat. Hah? Karena bumi bulat. Kalau buminya kotak, terus kotaknya muter? Bisa aja sih. Kenapa? Karena itu ada periode. Kan buminya berputar, ya. Terus setiap titik kan nempel di bumi ya. Jadi titik juga dia ikut bergerak kan ya. Oke. Berapa radiusnya? Radiusnya 6400 km. Untuk yang A, yang B? yang B ini. Ya, good, bagus. Ya. Oke. Ya. Ini gimana? Ada apakah bermasalah atau baik-baik saja? Oke, sebentar. Ada yang mau berkarya soal nomor 1 ke depan? Ayo. Ada yang mau berkarya? Ayo coba nomor 1. Hah? Azaman nanti nomor 2 ya. Gimana? Udah sih yang
Mana coba lihat. Yang nomor nomor 2. Nomor 1 gimana? Bermasalah nomor 1. Nggak tahu bener atau enggak. Bener kan? Apa ini? Tiba-tiba sama dengan Apa sih itunya? sama dengan ml berapa? Kayak apa sih? Ya, Inersia. Tulis I ya. Nomor 2 udah masalah? tinggal Saya nggak geser ngerti sih bagian nomor 2. Ini bisa. nomor 2 bisa mengerjakan. Ini omega kuadrat ya. Jangan lupa kuadratnya ini. Karena kalau cuma omega kali R ini jadi kecepatan gini ya. Bisa nomor 2? kayak masih bingung gitu. Tuh, masa bingung apa yang bingung? Bisa Nggak kan? ngerti gitu. Ngerti nggak ngerti? Coba, kenapa bisa? Kenapa ini R-nya harus R plus? Oh, di nol. Kenapa harus dikoskan? Kenapa enggak di sin 60 gitu ya? Atau mau pakai tangan aja lah gitu ya? Nah, dalam bentukan R kan ya, ada R kan, dalam gerak mereka kan ada R ya, jari-jari kan. Ya, jari itu bukan dari pusat bumi, tapi dari dia kan jadi bidang. Ini kan bidang ya. Nah, dari jari ke bidang. Sekarang kalau ada lingkaran 60 kan, bidangnya yang ini kan, bukan yang di bawah. Jadi nolnya di mana? Di sini kan. Sedangkan R kan dari sini ke sini, ya. Jadi harus yang ini ke sini. Dia apa di kosinus kan, gitu kan ya. Nah. Oke. Jadi ini mirip kayak akhirnya gerak titik A dan titik B itu seperti apa coba? Kalau kata Pak Didin, seperti gerak yang apa? Yang sepusat ya, gerak melingkar yang sekonsentris kan? Ya. Oke. Mau berkarya ke depan? Kedua. Ya, nggak apa-apa ketahuan. Jadi yang namanya nomor 2 ya. Nah, nih ya. Saya sekalian nih. Nomor 2 itu kan nah, ya. Yang namanya kan dalam gerak melingkar kita ngitung R ya. Kan ada radius ya. Betul nggak? Radius itu adalah jarak dari objek ke titik pusatnya. Jadi kalau gerak melingkar kan ada pusatnya. Ya. Gerak melingkar dan pusatnya itu pada satu bidang. Betul? Pada satu bidang. Nah, sekarang lihat. Titik A di ekuator ya. Betul? Bayangkan ada bidang ekuator kan kayak lingkaran, ya. Betul? Namanya lingkaran ekuator namanya di situ. Itu kan satu bidang. Nah, sekarang di titik B 60 utara ya. 60 kan agak ke atas itu kan ya. Bayangkan ada sebuah bidang lingkaran kan? Ya. Pertanyaan saya, radius lingkaran yang di ekuator sama yang di 60 sama enggak? Hah? Coba perhatikan, bayangkan. Bisa membayangkan? Bayangkan, bumi nih, ya. Bayangkan ya, ada titik A di ekuator, kebayang? Terus ada titik B di 60 karena ke atas gitu ya. Oke? Titik A, titik B kan diam ya. Tapi karena buminya berputar, mau apa ya pasti A dan B juga ikut bergerak, bukan berputar, ikut bergerak melingkar, betul nggak? Ya, karena nempel kan? Ya. Kebayang? Nah, sekarang gerak melingkar di titik A, gerak melingkar yang dibuat apa? Di titik A yang ada di ekuator ini kan ya, dengan yang di titik B yang ada di 60 itu radiusnya sama nggak? Beda.
Yang ini kan dari titik B ke pusat bumi. Yang ini lingkaran kan pasti lebih kecil kan nih lingkarannya. Berarti radiusnya lebih kecil. Coba kalau misalkan titik C di 80 lintang utara gimana? Lebih kecil lagi kan ya. Ibaratnya kayak punya bola yang diiris-iris gitu. Kebayang. Ya. Jadi yang buat beda apa? Jari. Itu. Ya. Oke. Gimana? Paham atau masih kurang paham? Pak, terus cara nyari jari-jari cuma dari sudutnya gimana? Ayo. Pakai apa? Tah itu. Kan udah belajar ya? Sin kostang. Jadi misalkan ini ekuator nih. Sorry ya, nggak bisa gambar dengan baik. Ini kebayang gambar, bisa dibayangkan gambar 3 dimensinya? Ini ekuator. Ya. Ini ekuator nih. Ini 60 katakanlah di sini. Betul? Ya. Ini kita buat tambahan sumbunya. S. Kebayang 3 dimensinya? Misal ini titik A di ekuator, ini titik B. Karena ini kan bumi kan dia berotasi ya. Ini ada kecepatan sudut bumi nih. Muternya ke sini. Kebayang? Jadi kalau gitu titik A, ini kota A dan kota B karena dia nempel di sini kan. Pasti karena buminya berputar, pasti si A juga melakukan gerak melingkar kan ya, betul nggak? Jadi kalau kita pasang mata di atas, ini mata saya atau mata Anda semua, ya, Anda akan melihat A dan B itu bergerak melingkar, betul nggak? Ya, jadi kalau dilihat dari atas. Sorry. Ini kok kayak onde-onde sih. Karena melingkar ya. Nah gitulah ya.
Nah, bisa gitulah ya gambarnya. Sorry, nggak bisa gambar dengan baik. Nah, jadi kalau gitu ya, kalau kita lihat dari atas, berarti ini kan kecepatan sudutnya ini ya, vektornya ya, betul nggak? Kemana arahnya? Kalau kita lihat dari atas, kemana arahnya? Ini bumi kan gini muternya ya, sini kan ya, gini nih, betul kan ya? Kita lihat dari atas. Berlawanan arah jarum jam. Gitu. Berarti ke sana kan? Vektornya ke sini keluar bidang. Ya, gitu. Jadi ini ada titik A. Ini titik B. Kebayang? Titik A dan titik B dia akan bergerak melingkar. Kan gitu. Ya. Radiusnya sama enggak? Beda. Oke? Gimana cara menentukannya? Nah, titik B kan dia punya sudut lintangnya. Ini kan ya, berapa ini? 60. Misalkan apa? Lintangnya. Gitu ya. Oke. Nah, ini kan radius bumi R. Gitu kan? Agak bingung gambarnya. Kita ambil nih yang ini pindahkan ke sini. Jadi kira-kira 1/4 lingkaran ya. Setuju nggak? Itulah ya, sorry. Nah, ini A, ini B. Oke. Sorry. Ini sudut lintangnya. Tuh. A ini radiusnya berapa? Dari sini ke sini kan? Ya. Ini beri nama R A. Yang B dari sini ke sini kan ya? Ya. R B. Nah, di gambar ini RA dan RB yang mana? Mana? Ini kan pusat bumi ya. Pusatnya ini. RA itu yang ini kan. Dari A ke ini. Ini RA. Kalau RB? Iya. Ini nih. Sorry. Nah, tegak lurus ya. Ini adalah R. R ini R. Ya, radius bumi kan. Radius bumi dengan RA sama enggak? Sama. Tapi dengan RB sama enggak? Nah, ini kan sudutnya ya. Siapa guru matematikanya kemarin? Pak Agung. Ya. Kata Pak Agung, ini berapa ini? Hah? Iya. Lihat segitiga ini nih. Siku-siku kan? Ya. Kalau sinus apa per apa? Yang ini bagi yang R kan ya? Kalau cos RB dibagi ini kan? Ya, betul nggak? Kalau
tangan yang depan ini bagi yang ini. Bukan ya? Nah, kira-kira pakai mana? Sin, cos atau tangan untuk menentukan RB? Yang cos. Berarti di sini RB-nya adalah R itu. Ya. Ya sudah. Kalau gitu berapa kecepatan sudutnya? Omeganya ya, yang A kecepatan sudut bumi berarti ini ya sama dengan 2pi per R. Ya. T-nya apa ini? Periode. Iya, berapa? 24 jam. Berapa detik? Hah? Iya. 2pi dikali 24 dikali 3.600 ya. Oke. Detik per detik S pangkat min 1. Ini nilainya sebenarnya 7,29 kali 10 pangkat min 5. Betul ya? Maaf ya, saya sekali lupa. Second min 1 itu dari mana, Pak? Hah? Second pangkat min 1. Ini waktu apa satuannya? Second kan ya? Jadi 1 per second pangkat min 1. Gimana? Atau hertz lah gitu. Ntar, saya takut salah. Dua empat kali 36 ordernya. Oh, tujuh koma dua sembilan, ya hampir sama lah. 7, ya benar. 26 ya. Nah 7,2 aja lah. 7,6 ya. Segini kira-kira ya. Oke. Terus yang B-nya apa? Kecepatan linear kan? Yang V-nya itu ya. Saja pakai B. Ini yang di A berarti omega kali R A. Berarti 7,2 kali 10 pangkat min 5 kalikan dengan RA-nya berapa? Ya. R-nya berapa? 6.400 ya? Ya. R-nya jadi berapa meter? 6,4 kali 10 pangkat berapa? 6 meter. Kalikan berapa lah ya? Satuannya apa? Meter per second. Demikian pula untuk yang di B. Jadi omega kali R B. Ini 7,2 kali 10 pangkat 5 dikalikan RB. RA R ini kalikan cos 60 ya. Betul? 6.400 betul ya? Kalikan cos 60. Berapa cos 60 tuh? Setengah ya? Iya, setengah. Ya, setengah itu 3.200 km atau 3,2 kali 10 pangkat 6 ya.
meter. Hitung sendiri berapa. Oke? Terakhir apa? Percepatan sentripetal. Ya udah, percepatan sentripetal apa di sini? Tinggal A-nya kan ya? A sama jadi percepatan sentripetal di A berarti apa di sini? Omega kuadrat kali R di A. Terus untuk di titik B omega kuadrat kali R di, udah masukin aja ya. Atau V kuadrat per, kalau V ya boleh V kuadrat. Kalau pakai V kuadrat apa di sini berarti? VA kuadrat ya per RA yang kalau di sini VB kuadrat per RB. Terserah mau pakai yang mana. Apa yang rumit di sini? Ada yang sulit? Atau ada yang belum paham? Ada yang kayak begini jawabannya? Hah? Bukan, cara mikirnya ada yang kayak gini enggak? Bahwa R itu adalah jarak dari objeknya ke pusat ya, ke sumber rotasinya di sini. Ya. Nah, ini kadang-kadang yang banyak yang bingung tuh R-nya di sini. Ini kan mirip-mirip seperti apa? Dua roda yang sekosentris ya. Sama ini kan? Baik A dan B kan hendaknya begini kan ya? Sama-sama aja. Kenapa? Karena nempel, kan? Minggu depan hari Jumat ya kita kuis ya. Minggu depan aja. Oke, minggu depan kuis ya, gerak melingkar ya. Begitu nanti kita masuk ke apa? Gravitasi ya. Ini udah ini? Udah? Oke. Kalau udah saya akan hapus ya. Oke, kita masuk dulu ke materi ya.
Ya, energi kinetik gerak melingkar. Nama aja gerak pasti dia punya energi kinetik ya. Kelas 10 udah belajar energi kinetik kan? Usaha dan lagi udah belajar kan? Udah belajar ya? Oke. Waktu kelas 10 kan kata Bu Sekar ya. Kan energi kinetik apa? Setengah mv kuadrat ya. Kan? Jadi energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Ya, energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Ini ada kinetik. Nah sekarang bagaimana bentuk persamaannya? Ya energi kinetik itu kan secara umum, saya nggak tahu ini K-nya biasanya gimana Bu? K-nya pakai indeks atau pakai K-nya K-nya indeks. K-nya kapitalnya. Kapital, oke. Biar disamakan. Itu ya. Gimana? Setengah M P kan gini ya. Ini adalah apa ini? K energi kinetik. M massa apa? Massa bendanya. V kecepatan gerak benda. Ini general, umum. Mau semua gerak, gerak lurus, gerak parabola, gerak melingkar, gerak elips, gerak komet gitu ya. Setengah mv kuadrat. Mau gerak zigzag nggak jelas gitu ya, gitu. Setengah mv kuadrat. Apapun geraknya. Oke? Nah, kalau gitu untuk gerak melingkar juga ini sama, hanya bisa nggak kita lebih sederhanakan gitu. Karena kan dalam gerak melingkar kan besaran fisiknya apa? Kecepatan sudut, ya. Kan terus ada lagi apa? Ada momen inersia kan begitu ya. Gitu. Bisa nggak? Bisa aja. Kita ubah ya. Tarik nafas. Tahan. Jangan lama-lama. Goyang lagi. Oke? Saya akan rubah ini untuk gerak melingkar. Gimana sih energi kinetik untuk gerak melingkar? Bentuk persamaannya. Oke? Nah, dalam gerak melingkar ya. Ingat bahwa dalam gerak melingkar, mau gerak melingkar beraturan, berubah beraturan, si V-nya ya ini selalu omega kali R. Ya. Mau GMB, mau GMBB, pokoknya gerak melingkar aja. Mau beraturan, berubah beraturan, gerak melingkar tidak berubah, tidak beraturan gitu ya. Atau berubah tidak beraturan, pokoknya yang namanya gerak melingkar. Ya, terserah belakangnya mau beraturan, tidak beraturan, atau gerak, pokoknya harus gerak yang gerak melingkar. Oke ya. Kecepatan linearnya atau tangensialnya sama dengan apa ini? Kecepatan sudut kalikan dengan jari-jari. Jarak dari benda ke pusat lingkarannya. Oke. Sama satu. Nah, sekarang apa? Substitusi, kata Pak Agung kan ada substitusi ya, ada eliminasi itu kan ya. Substitusi persamaan satu ke ini, masukkan V di persamaan satu ke sini.
Boleh kan? Gitu. Ganti oke. Ini enaknya 1, ini 2. Substitusi P pada persamaan 2 ke persamaan 1. Jadi apa di sini? Nah, EK-nya setengah M kali omega kali R kuadrat. Kata Pak Agung, ini bisa diberesin nggak? Bisa, ya, bereskan saja seberes-beresnya. Sama dengan setengah M, ini jadi apa ini? Omega kuadrat. Terus? Omega kuadrat. Kan gitu ya? Betul? Nah, sekarang ingat definisi apa? Apa namanya? Momen inersia. I ya. I sama dengan M kali R kuadrat kan ya? Oke? Lihat yang ini. Ini kan ada ini ya. Ada M kali R kuadrat ya. Betul? Kita bisa ubah dikit ini. Jadi setengah M kali R kuadrat kali omega kuadrat. Betul nggak? Boleh ya? Ini ada yang kita kenal ya. Betul? Apa ini? Momen inersia. Sehingga energi kinetik gerak melingkar bisa ditulis sebagai apa? Setengah apa ini? Iya, I ya. Ini omega mirip kayak ini ya. Ya. Nah, ini adalah energi kinetik benda yang bergerak melingkar. Oke. Ya, betul. Jadi apa ini? Jadi kalau dalam untuk gerak melingkar setengah kali momen inersianya kalikan kecepatan sudut kuadrat. Oke?
Sekarang saya mau tanya, untuk gerak melingkar beraturan, gimana energi kinetiknya setiap saat? Selalu sama atau berubah? Nah, selalu sama. Ya. Kenapa sama? Oke. Kalau GMBB gerak melingkar berubah beraturan, energi kinetiknya sama nggak? Di setiap saat? Enggak ya, kenapa? Iya. Ya. Gitu. Jadi dari sini silakan Anda tambahkan keterangannya. Nah baru ini kasus. Untuk gerak melingkar beraturan, ini kan apa di sini? Kecepatan sudutnya ini kan tetap, betul nggak? Maka di sini energi kinetiknya juga tetap kali tetap tuh kan ya? Ya. Jadi konstan kan ya? Nah, ini untuk gerak melingkar beraturan. Sekarang kalau untuk yang kedua, untuk gerak melingkar berubah beraturan, di sini omeganya ini kan apa ini? Sudah tetap tuh kan ya? Oke, ini berubah. Kan gini, omega 0 ditambah alfa kali T, betul nggak? Ya. Betul? Atau omega kuadrat di sini omega 0 kuadrat ditambah 2 alfa kali delta theta, kan gitu kan ya? Ya. Artinya omeganya selalu berubah-ubah nggak? Berubah. Berarti di sini ini energi kinetiknya selalu berubah, artinya tidak tetap. Gitu. Ya. Jadi awalnya ini umum. Untuk GMB dari sini ya, gara-gara kecepatan sudutnya tetap, maka energi kinetiknya tetap. Untuk gerak melingkar berubah beraturan, karena kecepatan sudutnya berubah-ubah terhadap waktu, maka energi kinetiknya tidak tetap. Ya. Ya. Begitu. Pak, kan energi itu kekal, tuh kan ya? Nggak bisa berubah-ubah, tuh kan ya? Kalau GMB sih oke, karena kekal kan? Tapi kalau GMBB berubah-ubah, artinya nggak kekal. Terus gimana, tuh kan ya? Sementara energi kan sifatnya kekal, tuh kan ya? Betul nggak? Jadi sepertinya dari ini, kalau GMB itu memenuhi prinsip bahwa energi itu kekal, itu enggak. Tapi GMBB tidak, tuh kan ya. Terus apa yang salah gitu? Mana yang keliru? Gerak melingkar GMB, energi kinetiknya tetap kekal, ya. Tapi yang GMBB tampaknya ini kan tidak kekal ya. Terus apa? Dia berubah menjadi bentuk energi yang lain. Ya, jadi totalnya selalu kekal. Misalkan
awalnya 0 karena benda diam, kemudian dia berubah menjadi sesuatu tuh kan ya. Awalnya 0 kemudian jadi 100 joule. Berarti kan ada ini kan. Nah, 100 joule berubah itu kenapa? Karena dia mendapatkan energi dari yang lain. Misalkan apa? Mungkin didorong atau mungkin jatuh lah gitu kan. Nah, gitu. Oke ya. Lah, kayak itu aja. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal nomor berapa? 3 ya? Yang bermasalah ya. Memang sengaja itu ya saya buat nomor 3. Berapa soal? 4 soal ya? 4 atau 5? Oh, kayaknya kurang banyak ya. Oke. Untuk baik. Nomor berapa? Nomor 4 ya? Gimana soalnya? Ada yang ini enggak? Ada yang nulis soalnya? Gimana? Nomor 3 iya. Sebuah batu bermasa 0,5 kg diikat dengan tali sepanjang 1 meter lalu diputar vertikal. Saat titik terendah kecepatan kecepatan linearnya adalah 4 ya ini. Nah, jadi batu diputar gitu kan ya, tapi vertikal geraknya gitu kan ya. Oke. Jadi kira-kira batu itu, entarlah kita buat dulu ya. Ini pusat. Maaf nggak bisa gambar lingkaran ya. Ini titik terendah, ini kok agak gepeng sih. Misalkan di sini titik terendahnya. Ini batu di sini. Oke? Ini pusat lingkarannya di sini. Pada titik terendah, oke. Di sini ada batu, basanya M ya. Masa batu berapa di sini? 1, ya aja deh. Masa benda 1 kilogram. Kemudian radiusnya 0,5 ya. Ininya 1 meter. Oke. Kemudian cuma itu aja. Kecepatan di titik terbawah. Oke. Titik terbawah tuh ini ya.
Ya, misalkan ini titik A lah gitu ya. Jadi V di A 4 ya. Bukan ya? Nah, yang diminta apa? Dia tegang tali titik terendah. Terus mengapa tali lebih mudah putus di titik tertinggi, itu kan ya? Baik. Oke, kasih. Ini baru dinamika ya. Kita prinsip gaya ya yang pernah diajarin di semester di kelas 10 kita terapkan di sini. Oke. Ya. Ini kan batu di gerak melingkar vertikal. Itu kan ya? Bukan yang begini, tapi yang begini geraknya ya. Kayak apa? Biang lala ya, gitu kan. Yang menggerakkannya apa? Karena tali itu kan. Itu gaya tegang tali. Jadi di sini di titik terendah ada gaya tegang tali. Kemana arah gaya tegang tali ini? Menuju pusat. Ini saya ini. Ini gaya tegang tali ini. Nah, T. Ya. Nah, terus benda A juga dia punya gaya beratnya kan? Ya. Siapa yang nariknya? Iya, siapa? Siapa yang nariknya? Hah? Yang nariknya siapa? Bumi. Bumi narik. Kemana arahnya? Ke bawah. Berat, ya. Gitu. Terus si A juga dia kecepatannya kan, dia punya kecepatan dia. Di benda di titik A dia punya kecepatannya kan. Misal gerak melingkarnya maunya kemana? Mau searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam? Terserah. Hah? Searah berlawanan? Terserah. Berlawanan. Berarti sana ya. Oke. Berarti sini kecepatannya kemana? Ih, salah ambil warna. Sini. Nih kecepatan di. Nah. Oke. Ya. Nah sekarang gimana ceritanya? Baru terapkan apa namanya? Prinsip hukum Newton. Yang nomor A yang diminta apa sih? Percepatannya ya? Oke, percepatan. Oke, bisa dihitung? Berapa? Iya, V di A ya per R kan? Iya. Kalau pakai omega ya nggak ada omeganya kan ya. V di A nya berapa? 4. 4 kuadrat ya per 1. Jadi 16. Apa satuannya? Meter per second. Betul? Iya. Terus yang B. Apa yang B itu? Gaya tegang tali. Lihat di sini nih. Terapkan pertama gimana? Terapkan sumbu koordinatnya ya. Oke, misal apa di sini? Ini sumbu X, kan ya? Yang ini sumbu Y yang ini.
katakanlah ya. Di titik A, gaya bekerja hanya pada sumbu apa? Sumbu X atau sumbu Y? Hah? Sumbu Y kan? Ya. Berarti di sini resultan gaya pada arah sumbu Y itu kan ya? Sama dengan hukum Newtonnya. M kali ininya resultan dalam arah sumbu Y kan ya? Apa? Yang ini dan ini kan? Ya. T dikurangi W di A, tuh kan ya? Kok benda ini? W di A, sorry. Ya, sama dengan M kali A. A-nya apa ini? Kenapa percepatan sentripetal? Kenapa percepatan sentripetal? Ayo. Kenapa percepatan sentripetal? Kan benda nggak gerak dalam arah sumbu ya. Kenapa? Kenapa percepatan sentripetal? Hah? Betul, ini percepatan sentripetal. SP ya, tapi kenapa sentripetal? Ini gerak melingkar. Ingat pertemuan hari Jumat ya, yang menggambarkan arah percepatan tuh. Yang coba pakai garis kan ya. Ingat nggak waktu di atas itu? Tentukan ya. Nah, percepatan sentripetal itu muncul karena apa? Karena dia gerak melingkar. Ya. Oke, jadi ini percepatan sentripetal. Oke. T sama dengan berarti di sini W kali A, WA ditambah M. Oke. Ini apa? M kali G ya. M kali G. Ya baru dihitung. Jadi di sini ini boleh lah ya. Oke lah, M-nya berapa? 0,5. Itu kan ya? G-nya 10 ditambah 0,5 dikalikan 16. Ayo berapa? Ini 5 tambah 8 ya? Iya, 5 tambah 8 Iya. Oke ya, jadi 13 apa? Kilo Newton. Nah, kalau saya sarankan ya, kalau Anda mau mengerjakan soal fisika, ini mah ada lebih baiknya begini. Sebelum angka itu dimasukkan pas terakhir. Kita menyatakan besaran yang ditanya berdasarkan besaran yang diketahui. Dibiasakan itu. Jadi kalau ini kan jadi gampang ini. Misalkan ya, yang ini jadi begini nih. Sini aja ya. P sama dengan M G plus ini kan ya. Nah, M misalkan ada V kuadrat per R. Nah, ini kan besarnya ketahui nih. Kita terserah mau ini atau mau langsung ke sini juga boleh. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya. Boleh kan? Bertanya ya. Kalau si bendanya ada di sini nih. Nah, ya, gitu.
Karena di sini sudah membentuk sudut 45. Oke. Berapa gaya tegang talinya? Yang ini ngerti ini? Kalau yang ini? Mau nulis dulu yang ini? Udah, coba sekarang. Hah? Coba sekarang. Kalau bendanya di sini, ya, sama aja lah kecepatannya 4 gitu kan ya. Misalkan. Berapa gaya tegang tali di sini? Ini M-nya 0,5 kg ya. Ketika benda di sini, hah? Sama atau enggak? Hmm? Nah, kalau kasus yang benda yang di sini, nah ini agak beda, ya. Ya, perhatian di sini. Ketika dia bergerak melingkar, ya, gaya yang bekerja apa aja di sini? Gaya tegang tali dan gaya gravitasi, gaya berat, betul nggak? Berarti di sini juga ada gaya berat kan? Gitu. Oke? Nah, kalau di sini 4, kecepatannya 4, maka ketika di sini berapa kecepatannya? Ini jangan 45 lah. 60 aja lah ya. Ini enak angkanya. Kalau di sini 4, di sini berapa? Bisa dihitung? Nah, ini kan berlaku apa nih? Ini kan gini, semakin ke atas kan si benda ini kan bergerak semakin lambat ya kecepatan, betul nggak? Karena ada pengaruh gaya gravitasi kan, ya. Gitu. Jadi energi kinetiknya di setiap titik ini berubah, ya. Jadi tidak lagi kekal, dia berubah-ubah. Oke? Yang jelas kalau semakin ke atas semakin gimana? Misalkan berkurang, misalkan dia, gitu. Semakin berkurang. Jadi apa? Kalau semakin berkurang berarti energi kinetik kan berubah, tuh kan ya? Terus berubahnya jadi apa? Energi potensial karena apa? Posisi benda. Kan makin ke atas, ini kan makin ke atas, tuh kan ya? Kalau ini referensinya, katakanlah ini makin ke atas kan? Nah, energi kinetiknya berubah menjadi energi potensial. Berarti di sini kalian harus menentukan berapa untuk menentukan kecepatan di sini, ya. Maka energi kinetik ini berubah menjadi energi potensial. Saya ini di titik A ya. Ini sekarang di B. Ya. Ingat karena yang ini kan bekerja gaya energi kinetik berubah
Karena apa? Karena ada gaya berat di sini kan ya. Gitu. Jadi di sini berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Itu di sini bahwa energi mekanik di titik A sama dengan energi mekanik di titik B. Di A di sini ada energi bentar. Ini energi kinetik di titik A ditambah energi potensial di titik A sama dengan energi kinetik di titik B, kan gitu. Di A, nah gini, kalau potensial misalkan ini jadi referensinya, ya. Berarti kalau ini referensi, maka energi potensial di referensi 0, kan? Oke. Ini sebagai referensi. Referensi ketinggian. Jadi ini pasti 0 di sini. Nah, di sini setengah M V A kuadrat. Betul nggak? Ditambah 0 di sini setengah M VB kuadrat, betul nggak? Ditambah ini M G kali H di B, betul? H di B mana? H di B itu ketinggian ini sampai sini kan ya? Berarti kira-kira yang ini. Ya. Gimana cara menentukan H di B? Ada yang tahu? Ini kan ini ya H di B itu ya? Betul? Yang ini tahu nggak panjang ini? Sampai sini. Jari-jari. Yang ini tahu nggak berapa panjangnya? Hah? Oke, yang ini ya jari-jari dikurangi H di B. Yang ini sendiri kan lihat, ini R juga kan? Ini kan segitiga ya? Iya. R cos 60. Jadi HB-nya berapa? R dikurangi R cos. Betul nggak? Iya. Oke. Gimana? Tahu kosnya dari mana? Kosnya. Lihat si kanannya ya. Ini kan gini ya. Betul kan ya? Ini kan H di B nih. Ya. Yang ini R kan? Ini juga R, betul nggak? Gitu. Ini juga, ini berarti ini HB juga kan? Ini 60. Ya, ini kan siku-siku. Ya. Cos itu apa coba? Cos ini sama dengan ini bagi ini kan? Ya. Berarti yang ini sama dengan ini kali cos 60. Bingung? Oke. Ini R, ini A, ini B lah. Oke, kalau ini alfa misalkan. Sin alfa itu apa per apa?
B B per R. Cos alfa A per R. Tangen alfa Hah? B per A. Kita kan mencari ini ya. Nah, saya coba ini kan panjang ini ya. Di sini ya caranya sama dengan mencari A kan. Berarti dari sini ya. A sama dengan R cos alfa. Ya, oke. Gimana? Tuh, pelajaran kelas 10-nya keluar semua ya. Ini jangan diforgetin ya. Buka-buka lagi ya. Jangan diforgetkin. Oke, kita terusin lagi ya. Lagi ya. Jadi sini setengah M kali VA kuadrat tambah 0 ya. 0 aja kan ya. Sini sama dengan setengah M VB kuadrat ditambah M G HB-nya apa di sini? Tadi ya. R dikurangi R cos 60. Sampai sini, oke. Ya. Ada yang bisa dicoret enggak? Hah? M-nya bisa dicoret ya? Nah. Jadi simple kan? Jadi sini setengah VA kuadrat sama dengan setengah VB kuadrat ditambah G dalam kurung R dikurangi R cos 60. Cos 60 berapa sih? Setengah. R dikurangi setengah R ya? Betul? Hasilnya berapa? Iya, 1/2 setengah R juga kan hasilnya ya. Jadi di sini G kali setengah dari R, betul kan ya? Tuh, setengah bisa dihilangin, bisa ya? Jadi di sini PA kuadrat sama dengan ditambah G kali R. Ah, udah. Jadi di sini PB kuadrat sama dengan PA kuadrat dikurangi G kali R. Betul nggak? Ya, PB-nya ya akar. Akar dari nah itu baru dimasukin angkanya. Ya, nah saya tanya dari sini sampai sini paham nggak? Ya, jadi di sini, nah so kalau paham coba lanjutin lagi. Coba lanjutin lagi. VB-nya berapa tadi? Kan VA-nya berapa? Jadi VB-nya atau inilah VB, gini aja lah ya. Gini aja, sampai sini aja. Ya. VB kuadrat sama dengan VA kuadrat. VA kuadrat berapa? 4 ya? 4 kuadrat 10, R-nya 1 ya? Jadi sini 16 ya, kurangi ini berapa? 6 ya kan?
Jadi VB kuadratnya. Jadi VB-nya berapa? Iya, VB-nya akar 6 meter per second. Ya. Tuh VB-nya. Belum kita mencari apa? Berapa tegangan talinya kan ya di sini. Ya. Berapa tegangan tali di sini? Pakai ini lagi tadi. Tegang tali ini ya, ini kan benda ya. Ini kan tegang talinya nih. Sana. T. Dan dia punya gaya berat ya. Kemana gaya beratnya? Ke bawah ya. Ini saya salah. Itu kan ya. 60 berarti 60-nya berarti yang ini ya. Nah, pakai apa di sini? Hah? Sin kostan. Kalau percepatan sini pertanyaan berapa? Iya, P kuadrat per R, itu kan ya. Tapi di titik B kan ya. Nah, VB-nya berapa? Akar 6 kan? Dikuadratkan 6. Sini akar 6 dikuadratkan per 1. Jadi 6 meter per second kuadrat. Oke. Gitu. Ya. Ya. Untuk ini ya mah tegang tali ya. Ya. Oke. Nah, kemudian itu ya kalau misalkan tadi ininya di titik sini. Ya. Berapa percepatan namanya? Berapa percepatan sentripetalnya? Sama enggak? Ini 16 ya, itu 6 kan ya? Berubah kan? Oke, kemudian apa lagi? Yang nomor C-nya apa? Kenapa di titik tertinggi lebih mudah putus? Ya. Titik tertinggi mana? Di sini kan? Ya. Coba kalian gambarkan, Anda gambarkan gaya-gaya yang bekerja di sini. Apa di sini? Bukan ya? Ini X-nya, ini Y-nya. Gimana? Gaya yang bekerja gaya apa aja? Gaya berat. Ya ini kan benda ya, dia punya gaya berat ke bawah. Terus apa lagi? Gaya tegang tali ke sini kan ya. Nah, oke. Lihat titik tertinggi. Resultan gayanya yang C ya di titik tertinggi. Nah, tetap resultan gayanya M kali, tuh kan? Nah,
Ini apa di sininya? T ditambah W ya? Betul? Sama dengan berarti T-nya dikurangi W. Saya ingin tahu, saya kasih tahu semua ya. Lupa, saya belum kasih tahu di sini. Di sini, ini kan boleh aja, Pak, kenapa nggak WA kurangi T, gitu kan ya? Ya, kenapa saya di sini T kurangi W di A? Nah, mana yang duluan? Apakah T kurangi A ataukah W kurangi apa? T kurangi W ataukah W kurangi A? Bergantung pada arah ini. Ini kan ini kemana ini? Ke pusat kan ya? Di sini dia kan ke pusat. Ya. Gaya yang menuju pusat mana? Yang ini kan? Yang ini berlawanan. Jadi T kurang. Kalau yang ini kecepatan sentripetal ke bawah kan ya? Ke pusat. Dua-duanya sama-sama ke seperti T ditambah. Gitu. Oke? Gitu. Apa lagi ya? Oh. Nah di sini ya, dia kenapa bisa putus? Gitu. Pada saat ininya lebih cepat, dia akan putus. Ini lebih besar, dia akan putus. Mudah putus. Ya. Oke. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Ya. Berarti si tegangan talinya kalau pakai gini lebih mudah putus. Putus. Tapi bukannya gaya tegangan talinya kan kalau misalnya dia di paling tinggi dia dikurangin gaya berat. Sedangkan dia pas di bawah ditambah gaya berat. Yang menyebabkan ini, lihat kecepatannya nih. Apa nih percepatannya? Semakin cepat putarannya, semakin besar percepatan sentripetalnya, ini akan putus. Ya. W semakin besar bisa juga. Kalau si kecepatan ini kan kecepatan sentripetal bergantung pada kecepatannya. Jadi mudah putus. Ya, gampang putus. Kenapa dia nggak lebih mudah putus pas di bawah? Hah? Padahal kan ada gaya beratnya juga. Jadi putusnya gaya tegangan talinya lebih tinggi. Gaya tegangan talinya lebih. Iya. Di sini ya gini ya. Ya. Kenapa di bawah lebih kenapa yang di atas gampang putus, gitu kan? Kalau yang di bawah ini ada keseimbangannya antara gaya yang tegang tali dan ini ya. Jadi percepatan sentripetal itu akibat resultan keseimbangan antara gaya ini dikurangi. Kita tetap. Nah kalau yang di atas ya dia sama-sama searah, berarti besar percepatannya, mudah putus. Gitu. Lebih besar percepatannya di sini. Ya, gitu. Oke? Kalau nantilah kalau ini saya jelaskan lagi ya. Baik, kita masuk ke soal nomor 2, itu nanti hari Jumat ya. Soal nomor 2 gimana? Nomor 4 ya.
Coba kita lihat. Sebuah mobil bermassa 1000 kg melewati tikungan berbentuk lingkaran mendatar dengan radius 50 meter. Jika koefisien gesek statik antara ban dengan jalan adalah 0,4 dan G-nya 10, maka gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada mobil agar tidak selip. Bukan ya? Oke, maksudnya tidak selip itu gimana sih? Pas dibelokan tidak selip. Jadi nggak keluar jalur belokannya gitu. Tetap aman belokannya, nggak beloknya langsung tiba-tiba tergelincir kemana gitu kan? Ya, agar tidak selip. Oke. Maka gambarkan gaya yang bekerja pada mobil agar tidak slip. Ya. Tidak slip berarti dia tidak apa ya? Kalau mobil berbelok, ini mobil ya, misalkan. Gini kan ya? Tidak slip itu tidak apa ya? Ini kan kalau berbelok kan dia melakukan gerak melingkar, itu kan ya, betul? Dia melakukan gerak melingkar. Enggak slip itu enggak gini nih, enggak tiba-tiba jadi harusnya melingkar dia jadi kemana gitu ya. Gitu. Kayak misalkan kecelakaan kendaraan tuh kan, pasti belokan. Gitu. Jadi dia tetap mempertahankan gerak melingkarnya. Gitu. Itu maksudnya tidak slip itu, mempertahankan gerak melingkarnya. Jadi bagiannya aja gitu, tidak usah gerak melingkar utuh, hanya bagiannya saja dia tetap mempertahankan gerak melingkarnya. Ya, ini katakanlah bagian jalannya, tuh kan ya. Ini mobilnya di sini. Mobil dilihat dari atas lah ya, gitu ya.
Nah, ya. Kayak truk ya. Ya lah, ya. Dia geraknya, ini gerak mobil nih. Lintasan mobil geraknya seperti ini. Ya. Jadi sini kecepatannya ke sana ya. Nah, ini pusat lingkarannya. Tuh, jari-jarinya R. Oke. Mobil punya ini kan, ya. Kalau dari atas. Kalau kita lihat dari samping, ya, dari depan atau belakang mobil, ya, ini kan lihat dari atas. Kalau dari belakang atau dari depan, ya misalkan kita lihat dari belakang lah ya. Berarti kan ini jalannya, terus ini aja. Ini mobil, bukan ya? Dari belakang. Terus lah ya. Dari belakang ya. Dia mobil punya gaya beratnya. Ya. Terus juga kan ada lantai ya. Ya. Lantai juga sama akan berikan ini ada gaya normalnya. Gitu. Oke, terus ada gaya gesek statik kan ya. Kemana arah gaya geseknya? Ya kan kalau slip kan pasti kalau kita lihat dari atas kan yang namanya slip itu kan dia akan ke sini ya. Dia kalau slip. Ya. Jadi nggak mungkin jalur ini tapi dia akan slip. Ya, kalau tidak mengalami. Nah, berarti supaya tidak ke sana berarti kan dia harus tetap. Berarti si arah gaya gesek statiknya harus ke sana. Jadi kalau gambar ini, yang ini. Geseknya. Nah, inilah yang menyebabkan mobil itu berbelok. Gerak ini. Ya sudah, kalau gitu apa di sini? Ini ada sumbu Y, sumbu X, ya, oke. Jadi ini sumbu, ini sumbu X, sumbu Y. Kita gampangkan aja ya dalam sumbu X, sumbu Y, yang X ada gaya gesek, ya. Dalam arah sumbu Y ada gaya normal, bukan ya? Ada gaya berat, gitu. Ini bendanya. Gitu. Nah, baru terapkan hukum Newton, ya. Resultan gaya dalam arah sumbu Y kan 0 ya. Si benda kan mobil enggak ajrutan ke atas ke bawah tuh kan ya. Nah, jadi 0. Nah, di sini apa di sini? Dalam arah sumbu Y ada N dan W kan. Jadi N dari sini dapatkan N kurangi W. Jadi WN-nya ya W. Betul enggak? M kali
G, itu kan? Ya. Nah, samaan 1. Terus yang keduanya apa? Resultan sumbu X ya. 0 enggak? Enggak. M kali iya. Gitu. Di sini apa ini? Cuma ini kan? Ya. Arahnya positif atau negatif di sini? Positif karena salah dengan kecepatan sentripetalnya. Ya. Jadi di sini F gesekan ya sama dengan M kali gitu. Samaan 2. Tapi kata Bu Sekar waktu kuliah, kuliah sih, waktu belajar semester kemarin, F gesekan itu koefisien gesekan kalikan N ya, betul nggak? Nah, N-nya apa? Iya, sama dengan B kemudian di sini ya. Jadi M kali G sama 3. Ganti ini dengan ya, oke. Jadi ganti F gesekan di dua oleh kesamaan 3. Sehingga apa di sini? Ini ya. Mu ini mu statik ya. M kali G sama dengan M, kan gitu ya. Tuh. Ada yang dicoret? Masa yang dicoret. Misalnya apa di sini? Oh, berarti percepatan sentripetalnya sama dengan koefisien gesekan kalikan dengan gravitasi. Ketahuan. Jadi di sini 0,4 ya. Dikalikan 10, betul 0,4? Iya. Berapa 0, kali 10? 4. Apa satuannya? Meter. Nih percepatan sentripetal. Oke. Berapa kecepatan linearnya? Kalau percepatan ini bisa nggak? Anda menentukan berapa kecepatan linearnya? Si V-nya tuh berapa kecepatan linearnya? Iya, lihat A kan V kuadrat per, berarti di sini V kuadratnya ASP kali R. Berapa ini? 4 kali 50. Berapa? 200. Itu V kuadrat kan? V-nya akar dari 200. 10 akar 2. Hah? 10 akar 2, 10 akar 3. Iya. Udah, tuh ya. Jadi lihat di sini, menentukan ini malah dari gayanya, gitu kan ya. Nggak langsung dari V kuadrat per R. Ya. Coba sampai sini dulu, gimana? Hah? Oke ya, ya.
Nah yang terakhir ini apa sih? Berapa kecepatan maksimumnya kan ya? Tentukan kecepatan maksimum mobil agar tetap dapat menikung tanpa selip. Gitu. Nah, yang harus Anda pahami di sini catatan ya, bahwa gaya gesek kan di sini kuncinya. Mana? Ini kan ya? Ini gaya gesek yang nilainya mu s ya, kalikan n, ini gaya gesek maksimum statik. Maksudnya apa sih? Kita tunjuk. Yang ngantuk. Tadi yang ngantuk siapa yang ngantuk? Ada yang ngantuk nggak? Azam, sini Azam. Mana Azam? Nah, sini Azam. Coba Azam dorong ini, bisa? Oke. Pertama, pastikan pakai tenaga yang biasa, ya. Pelan-pelan. Nanti rasakan. Ada saat-saat di mana meja ini mau didorong, tapi kok nggak gerak-gerak, enggak? Benar nggak? Coba pelan-pelan. Pokoknya dari mulai yang rasain dari tenaga yang kecil sampai yang besar sedemikian rupa sehingga ini bisa kedorong. Sok, coba dorong. Nah, iya, dari yang pelan-pelan dulu. Tuh, udah mulai kerasa gerak kan? Nah, duduk. Dan, siapa kok ingat Dadan? Siapa namanya? Azam. Tadi waktu pas ngedorong nggak langsung gerak kan? Pasti kan kita kan dalam keseharian gitu ya, ketika ngedorong, apalagi suruh dorong apa gitu kan, wah susah dulu baru. Ini baru meja ya, udah punya gambarannya kan. Coba kalau di depan batu bata ada 50 didorong gimana? Kira-kira harus dengan gaya berapa tuh kan ya? Oke. Tidak semua gaya yang diberikan bisa mendorong benda tuh kan ya. Tapi ada batas maksimumnya. Gitu. Oke. Nah, itu pun sama. Jadi ibaratnya tadi Azam itu ketika ngasih gaya di awal-awal ngasih gaya, tapi si bendanya belum bergerak. Artinya si benda dengan lantai dia akan ada gesekan. Berapa gaya gesekannya? Sama dengan gaya yang Azam berikan. Bisa gini, gaya geseknya kalau dari rumus ini ya, misalkan 50 Newton, misal gitu ya. Terus Azam ngedorong meja dengan gaya 10 Newton, kira-kira bendanya bergerak enggak? Enggak. Dan berapa gaya geseknya? Tadi itu 50. Azam kasih gaya 20, gaya geseknya 20. Nah pas 60, ini 50, ada lebihnya kan? Nah gesekannya itu ya baru yang kinetik itu. Paham? Ya. Jadi ini tuh adalah gaya gesek maksimum. Gaya gesek maksimum. Jadi di sini juga kalau kita ngitungnya pakai ini, berarti di sini ini adalah percepatan sentripetal maksimum. Gitu. Ya, kecepatannya berapa? Kalau kita ngitung dari sini tadi yang ini kan A-nya itu kan V kuadrat per R ya. Berarti V-nya A kali R. ASP ini ya. Jadi berapa?
4 kali 50, 200 ya. Jadi sini V-nya berapa? Akar dari 200, 10 akar 2 meter per second. Ini adalah maksimum. Ya. Paling besar harus ini. Minimumnya berapa? Hanya sekurang dari sini. Jadi kalau kita akar 2 itu kan 1,41 ya, kali 10 berapa sih? 14,1 ya. 14 meter per second itu berapa kilometer per jam sih? 10 aja kayak orang ngedorong roda sih. Kan? Jadi dia maksimum harus segini. 10 per akar 2. Kecil enggak? Kecil ini. Kecil. Ya. 100 meter persegi aja itu kalau di motor itu 360 km per jam. Jadi ya sekitar 36 ya. 36 km per jam lah gitu. Pernah bawa motor? Coba bawa motor di 40 gimana? Pelan atau sedang atau gimana? Hah? Pelan. 36 pelan kan ya? Nah, jadi ini adalah kecepatan maksimum ya yang harus diberikan oleh agar dapat menikung dengan selamat tanpa slip. Lebih dari segini dia akan slip, mungkin entah kemana atau potensi kecelakaannya sangat besar. Gimana? Ada yang mau tanyain? Berat materinya hari ini? Ya. Apa yang bingung di mana? Yang nomor 3 tentang yang pertanyaan cek mengapa kalian putus titik ini kan kata bapak karena ASP di titik tinggi tertinggi itu lebih tinggi kan ASP-nya. Tapi kenapa di titik atas ASP-nya? Gini, di titik tertinggi mana itu titik ini ya. Ini kan? Yang ini dikurangi ini ya. Kenapa di sini bisa mudah terputus? Bukan karena gaya tegang talinya besar sih, ya, gitu ya. Kalau yang di sini ini kan oke deh, gini aja. Untuk yang ini nanti Jumat depan ya. Jumat saya terangkan ya. Ya, mungkin saya rasa cukup ya hari ini. Hah? Nanti Jumat minggu depan. Hah? Itu ya. Ya, nggak apa-apa. Nah, tadi saya lihat gambarannya kira-kira udah dapat berapa untuk nilai tugasnya. Kan sehatnya jangan gimana gitu ya. Ya, overall untuk soal nomor 1 oke. Nomor 2 mungkin pengertian R ya. Nah, 3, 4 memang belum saya nilai ya, karena kan tadi saya masih lihat tuh kan masih belum ini.
belum diajarin ya tentang prinsip gayanya. Ini nggak apa-apa nih, jam segini udah selesai. Seneng. Ya. Oke, saya kira mungkin ini ya, nanti minggu Jumat ini Jumat ini ya. Nanti minggu depannya lagi libur ya, hari Senin ya. Upacara kan ya. Nah, berarti Jumat minggu depannya baru kita kuis ya atau gerak melingkar. Oke, saya kira cukup ya hari ini. Karena saya harus segera berangkat ke Jogja untuk supervisi mahasiswa di sana ya, yang KKN. Mudah-mudahan saya saya kenapa sekarang kalau berangkatnya besok, biasanya Jumat nanti nggak masuk kelas. Gitu. Jadi saya harus sekarang, mudah-mudahan Rabu selesai, Kamis selesai, jadi Jumat bisa kesini lagi. Ya, tolong belajar ya apa yang saya itu. Emang ini agak lumayan ya, lumayan ya. Tapi oke lah, harus dihadapi ya. Nanti kasus roller coaster ya, wah itu kan kayak gini cerita, luar biasa. Oke, saya kira cukup hari ini. Ada yang punya pulpen? Pinjam dong. Ini berarti tentang apa sih? Dinamika ya. Oke, terima kasih ya. Baik, kita ketemu lagi nanti Jumat ya. Nanti minggu depan minggu depannya lagi ya, baru kuis. Makasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.